Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 2 Korintus pasal 6 ayat 2a. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, hidup adalah kesempatan, waktu adalah anugerah. Keadaan ini betul-betul dirasakan oleh Paulus, sehingga di ayat pertama, Paulus mengajak jemaat Korintus, mengajak kita bagaimana supaya kita tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Jika kita membaca firman Tuhan dengan seksama, dikatakan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Ketika Tuhan berkenan, Tuhan akan mendengarkan kita. Artinya, ada juga kemungkinan Tuhan tidak berkenan mendengarkan kita. Ketika hidup kita ingin berkenan di hadapan Allah, ketika hidup kita ingin menjadi berkat, apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal penting dalam firman Tuhan ini. Pertama tentang waktu, yang kedua anugerah. Waktu tidak bisa kompromi. Ada istilah yang sering kita dengar, tunggu dulu. Ketika kita diajak untuk beribadah, tunggu dulu. Ketika kita diajak untuk berdoa, tunggu dulu. Ketika kita diajak untuk melakukan hal baik, tunggu dulu. Dan ternyata kata tunggu dulu ini membuat kita rusak, terbiasa, bahkan merusak rancangan yang sudah sedemikian rupa kita perbaiki ataupun kita persiapkan. Bahkan untuk mereka yang tidak mempergunakan waktu dengan baik, kita pasti akan kecewa. Kita belajar dari perumpamaan tentang talenta kepada orang yang diberikan 5 talenta, 3 talenta, 1 talenta. Semua adalah tentang bagaimana mereka menggunakan waktu, kesempatan dengan baik. Dan kepada orang ketiga yang tidak mempergunakan kesempatan itu dengan baik, maka talenta itu diambil dari dia dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan kita juga melihat ketika seseorang diberikan tanggung jawab yang begitu berharga, ketika presiden mengangkat atau memberikan amanah jabatan kepada seseorang, maka kita berkata, dia layak bersyukur karena dia dipercayakan sebuah tanggung jawab besar, satu dari sekian ratus juta orang. Namun ketika dia menyalahgunakan kesempatan itu, maka yang mungkin terjadi adalah kita kecewa. Yang kedua, sulit untuk memunculkan kepercayaan kembali terhadap dia. Demikianlah jahatnya waktu atau kesempatan, bahwa kita tidak bisa bermain-main dengan waktu. Waktu tidak bisa diulang atau bahkan untuk diberhentikan saja sebentar agar kita bisa merenung dan merancang ulang kehidupan ini. Oleh karena itulah, ketika Tuhan memberikan waktu kepada kita, napas kepada kita, kesempatan kepada kita, mari kita pergunakan dengan baik. Jangan bermain dengan waktu. Jangan menunda untuk berbuat baik. Jangan merancang-rancangkan perbuatan baik, tetapi lakukan. Jangan merancangkan hari esok yang belum tentu kita ketahui, tetapi jalani hari ini dengan sebaik mungkin. Yang kedua adalah hidup atau anugerah yang diberikan Tuhan. Paulus menyadari ketika Tuhan menjamahnya, mengutusnya dari yang dahulu menjadi pelayan,
yang sebelumnya mengusir orang-orang beriman tetapi menjadi pelayan, ini bukan beban bagi dia, tetapi kesempatan berharga yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan mengharapkan dia menjadi pelayan, maka dia melakukannya dengan baik, maka dia tidak menginginkan kesempatan itu sia-sia. Ketika kita diajak untuk melakukan hal baik, untuk melayani, mari kita lakukan dengan baik, karena kesempatan tidak selalu datang dua kali. Dan ketika kita memang mampu untuk berbuat baik, mari kita lakukan. Karena itu terjadi, Tuhan menginginkan kita berbuat baik. Ketika kita mampu tetapi kita mengatakan tidak, sebetulnya kita sedang menghalangi rencana Tuhan. Setiap orang diberikan Tuhan anugerah yang berbeda-beda, seperti tubuh, tangan, mata, kaki, memiliki tugas yang berbeda namun satu tujuan dalam satu tubuh. Demikian juga manusia itu memiliki karunia yang berbeda-beda, memiliki anugerah yang berbeda-beda. Dan ketika itu diberikan, tentu tujuannya untuk hal yang benar. Tentu tujuannya untuk hal yang berguna, untuk hal yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika kita memiliki kemampuan untuk berbuat baik, mari lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Mari lakukan, karena itu adalah karunia, anugerah yang dititipkan oleh Tuhan. Demikianlah Paulus mengimani dan mengajak kita tentang dua hal ini. Ketika Tuhan memberikan waktu, mari kita pergunakan dengan baik. Ketika Tuhan memberikan anugerah, mari kita pergunakan dengan baik. Karena hidup adalah kesempatan. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Kita tidak tahu apakah besok kita masih bernapas. Tetapi ketika Tuhan masih memberikan kesempatan, napas, kekuatan, tempat bagi kita untuk hidup, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi berkenan kepadanya. Mari hidup kita jangan sia-sia. Mari anugerah Tuhan jangan kita jadikan sia-sia. Tetapi kita pergunakan waktu sebaik mungkin agar kelak hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tetapi di atas semua ini, Paulus tidak sedang mengajak kita mengandalkan kekuatan. Tidak. Tetapi mari tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Berkati kami selalu Tuhan, agar kiranya hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Kami menggunakan waktu sebaik mungkin. Kami mensyukuri anugerah yang Kau berikan. Berkati kami dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.